Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridhatullah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang rangkaian dual starter atau rangkaian motor listrik start-stop 3 fase. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dulu. Habis itu saya akan mempraktekkan dengan simulasi di CAD-SIM. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan apa sih konsep dasar kontrol motor listrik. Motor industri 3 fasa mengubah energi listrik menjadi 3 fasa, yaitu L1, L2, L3, atau yang biasanya itu bisa juga disebut RST, yaitu selanjutnya menjadi energi mekanik. Suplai 3 fasa menghasilkan medan magnet berputar yang menimbulkan torsi pada rotor kontrol motor 3 fasa tersebut, agar motor bisa hidup dan mati atau berulang kali. Di dunia industri, kontrol motor sangat penting karena hampir semua peralatan produksi menggunakan motor, misalnya konveyor di pabrik, pompa air, blower, mesin bor, kompresor, hingga mesin-mesin faktor otomatis. Tanpa sistem kontrol, motor akan sulit dioperasikan karena operator terus harus menyalakan dan mematikan secara manual, yang tentu tidak praktis dan berbahaya. Selanjutnya untuk rangkaian dual starter ini, yaitu komponen utama itu untuk menghidupkan motor listrik. Yang pertama itu saklar, yaitu digunakan untuk memutuskan atau menghubungkan arus listrik secara manual. Selanjutnya itu MCB yang untuk melindungi rangkaian dari arus lebih dan hubung singkat. Jadi ketika dia arus lebih atau hubung singkat, dia akan memutus karena trip. Selanjutnya itu kontaktor, yaitu berfungsi sebagai saklar elektromagnetik otomatis yang juga berfungsi sebagai kayak relay. Bedanya itu ada kontak utamanya yang biasanya langsung digunakan untuk rangkaian motor 3 fasa dan ada kontak pembantu. Cara kerjanya itu sama, itu ketika coil aktif maka dia akan ubah kontak NO menjadi NC, NC menjadi NO. Selanjutnya yaitu relay, berfungsi sebagai komponen utama kontrol. Selanjutnya overload relay. Nah, ini fungsinya melindungi motor listrik dari beban lebih. Jadi overload relay ini biasanya disebut juga TOR, yaitu thermal overload. Nah, rangkaian thermal overload ini terdapat 3 kontak, input dan output, dan ada kontak bantu. Nah, jadi ketika motor listrik terkena beban lebih, arus lebih, otomatis dia akan panas, arusnya akan tinggi, dan akan mengaktifkan si overload relay ini atau TOR, thermal overload, yang nantinya memutuskan si tegangan 3 fasa itu. Ya, jadi defaultnya dia itu NC sebenarnya. Selanjutnya itu timer. Timer pengatur waktu untuk otomatis dalam rangkaian kontrol motor listrik. Jadi timer ini itu bisa disetting, ya itu seperti delay waktu mundur gitu, kayak stopwatch sistemnya. Selanjutnya, gimana sih cara kerja rangkaian latching? Apa itu sih rangkaian latching? Rangkaian latching itu sebuah rangkaian, yaitu yang terdapat pengunci. Jadi rangkaian latching itu mengandalkan coil kontaktor tetap aktif meski tombol start dilepas, dengan memanfaatkan kontak bantu NO dari kontaktor sebagai jalur pengunci yang biasanya itu kontak 13-14 pada kontaktor. Nah, ini sebuah rangkaian latching-nya. Jadi ketika push button start ini ditekan, dia akan menghidupkan coil A1, A2. Selanjutnya, di dalam kontaktor ini terdapat terdapat kontak bantu, yaitu 13-14. Otomatis 13-14 ini yang semula NO itu menjadi NC, dan dia akan mengalir dari tegangan sumber melewati si kontak bantu 13-14 ini menuju ke coil sumber kontaktor A1 A2. Walaupun tombol startnya dilepas, dia tetap mengalir karena dia mengalirnya nggak lewat sini tapi lewat sini. Itu. Selanjutnya rangkaian dual starter. Nah, di sini
adalah karena tadi temanya kita rangkaian the starter ya. Di sini itu sebuah rangkaian untuk start stop si motor. Nah, ini adalah rangkaiannya. Itu kepanjangannya itu direct online ya. Starter adalah metode paling sederhana dan umum untuk menghidupkan motor listrik, yaitu motor langsung dihubungkan ke sumber listrik tanpa pengurangan arus awal atau ditambah-tambahin atau yang lainnya. Pada rangkaian bell starter tersebut, kita terdapat komponen-komponen pendukungnya, yaitu di sini tuh ada torque, thermal overload, di sini ada kontaktor, di sini juga ada MCB. MCB, emergency, BB off, BB on, BB on, stop, kontaktor, lampu, lampu, lampu. Nah, ini motor juga. Seperti itulah. Oke, lanjut saja. Langsung saya jelaskan di simulasinya ya. Kalau yang ini nanti saja saya langsung kerjakan di simulasinya. Jadi kapan DOS starter digunakan? Jadi DOS starter digunakan itu saat daya motor relatif kecil menengah, umumnya di bawah 5,5 kW sampai kurang lebih 10 kW tergantung standar instalasi. Sistem kelistrikan cukup kuat untuk menahan arus start besar 4-7 kali arus normal motor. Beban awal ringan sampai sedang hingga hentakan torsi tidak membahayakan mesin. Digunakan untuk mengoperasikan motor kecil menengah secara langsung, cepat, sederhana, dan ekonomis dengan proteksi dasar. Seperti itu. Terima kasih. Jadi saya selanjutnya di sini akan menjelaskan langsung saja rangkaian tow starter. Jadi di sini kita perlu mengambil tekanan sumber 3 fasa. Nah, di sini saya akan mengambil tekanan sumber 3 fasa di bagian sini. Nah, ini. Oke. L1, L2, L3 itu sebagai RST ibarat. Selanjutnya menggunakan MCB. Oh, kontaktor. Kita ambil kontaktor juga. Kita ambil MCB. Oh, bentar. Sedikit lupa. Ini sebagai MCB. Oke. Kita atur dulu posisinya seperti ini. Ini MCB, ini tegangan sumber 3 fasa, ini kontaktor motor. Selanjutnya kita tambahkan sebuah mungkin fuse ya, torque, thermal overload. Jadi kita cari dulu thermal overloadnya ini, karena ini tulisannya protection against permission overload voltage. Oke. Kita langsung saja di sini kita paskan. Saya menggunakan motor 3 fasa. Oke. Ini adalah sebuah rangkaian main sirkuit ya. Jadi main sirkuit nanti di sini ada rangkaian kontrol. Nah, di sini saya akan hubungkan langsung menggunakan ini kabel and connection. Bagian sini pass wire dan di sini ada neutral wire. Saya menggunakan pasa wire. Yang di sini juga.
Oke, lanjut kita hubungkan dari MCB ke kontaktor. Ini kontaktor motor. Ini juga kita hubungkan 6 ke 5. Selanjutnya dari output kontaktor motor menuju, ini kan kontak utama ya, menuju ke tor A1, terinput, lanjut ke motor. Langsung tinggal dihubung-hubungkan. Nah, setelah itu kita tambahkan grounding. Lalu kita konekkan menggunakan kabel yang netral. Oke. Oh ya, kita namain dulu ya, ini MCB. MCB saja, jangan F. MCB. Ini KM, ini Tor. Selanjutnya kan main sirkuitnya sudah jadi. Jadi di sini kita akan menggunakan main control untuk si pengontrol si main sirkuit ini. Selanjutnya kita yaitu menambahkan MCB. Saya taruh sini. Mungkin sini lah, oke lah. MCB. Setelah MCB kita tambahkan emergency, tombol emergency. Ini, ntar saya coba dulu ini emergency apa enggak. Oke, emergency. Kita namai dulu sekalian, ini adalah MCB. Ini MCB 2, MCB 1. Tadi ini cuma, yang ini cuma SMC, ini tak kasih MCB 1 biar alamatnya beda. Hanya itu emergency. Tombol emergency-nya saya pilih. Lalu kita tambahkan push button on. Push button on-nya saya pilih yang ini. Coba saya simulasikan dulu. Oke. Lalu kita tambahkan juga push button off. Sini. Oke, kita ganti alamatnya dulu. Ini adalah PP start. Bisa panjang ya. PP on. Atau start aja. Kita namanya PP on aja untuk tombol push button start. Ini adalah PP off untuk mematikan. Oke. Selanjutnya kita tambahkan coil kontaktor. Mana ya? Ini coil kontaktornya si KM ini, kontak motor. Terus yang ini kita tambahkan. Kita ganti namanya, samain dengan ini, alamatnya KM. Enter. Oke. Kita tambahkan netral bagian sini. Kita ubah rotasinya, oke.
Selanjutnya kita tambahkan juga kontak NC. Kontak NC-nya si Tor ini. Jadi ini ada kontak bantunya yang NC. Kita tambahkan ini di sini. Gunanya apa? Ini sebagai pelindung. Jadi ketika ini mendeteksi overload, dia akan memutuskan rangkaian ini nanti. Kita ubah menjadi alamatnya Tor. Oke, selanjutnya kita tinggal menghubungkan dulu biar tidak bingung. Kita hubungkan dengan konektor kabel pasa. Oke, kita hubungkan ke bawah, hubungkan lagi, hubungkan. Nah, sampai sini kita dihubungkan. Itu coba kita simulasikan dulu. Nah, seperti ini. Sebenarnya komponen tornya ini ada yang nggak beres ya. Mungkin ngebug gitu. Bentar. Mungkin di situ ada bug. Saya cari dulu. Bentar. Nah, saya ganti ini aja. Sama-sama thermal overload relay ya. Masih di keluarganya. Ini Tor. Kita coba simulasikan dulu. Ini belum ada rangkaian latching-nya ya, atau pengunci. Oke, bisa. Sip. Selanjutnya kita membuat rangkaian latching sama menambahkan lampu indikator. Oke, jadi di sini saya akan menambahkan lampu LED sama latching. Di sini saya akan melakukan latching dulu. Latching kan, ini kan konsepnya kan saya taruhnya di push button on ya. Jadi, kita menggunakan kontak bantunya si kontaktor ini. Ini kan kontaktor motor kan. K motor ini kontaktor motor. Di dalamnya kan ada kontak 1314. Nah, kita perlu menggunakan yang defaultnya NO yang nantinya ketika aktif menjadi NC. Kita ambil yang NO ini. Oh, kita matikan dulu. Oh, bentar, salah pencet. Ini kita ubah menjadi alamatnya KM biar jadi kontaktor motor. Kita hubungkan, pilih pasa. Coba. Harusnya ini mengunci. Ketika KM kontak bantu ini NO 1314 aktif, jadi NC. Nah, benar dia mengunci. Sip. Selanjutnya saya akan tambahkan lampu LED. LED di bagian relay, lamp. Saya tambahkan lampu sebagai indikator aktif. Start.
hubungkan menggunakan kabel. Yang bawah juga. Selanjutnya saya tambahkan juga lampu indikator tornya. Enggak, saya mending tambahkan lampu indikator matinya dulu saja. Saya yang start ini tak buat itu ya. Warna kuning, start itu lampu warna hijau. Lalu yang kondisi stop itu merah. Mana ya? Ini lampu stop. Stop itu warna merah, tak kasih nama stop. Biar ketika stop ini dia nyala, terus ketika start mati, kita bisa langsung menggunakan bagian kontaktor langsung bisa, kontak bantu kontaktor langsung bisa. Terus bagian emergency harusnya bisa, tapi karena di sini saya langsung menggunakan kontaktor saja, jadi kontak bantu kontaktor. Saya tambahkan kontak NC karena posisinya defaultnya harus NC biar ketika ini mati dia ngidupin lampu. Oke, di sini saya ubah alamatnya ke kontaktor motor karena kontaktornya cuma satu itu. Kita hubungkan. Di sebelum emergency, sudah emergency. Oh, salah sih. Bentar. Harusnya saya taruh di setelah emergency. Oke. Selanjutnya yaitu saya menambahkan lampu indikator ketika overload dari Tor. Jadi nanti terhubung di kontak bantu si Tor ini tersebut. Kita tambahkan lampu. Kasih alamatnya Tor karena menggunakan kontak bantu Tor. Salah. Overload. Tak kasih nama apa ya? Over. Jadi ketika sitar mendeteksi terjadinya overload, dia akan mengaktifkan indikator lampu warna kuning ya. Kuning. Oke, kita tambahkan kontak bantunya Tor yang posisi awalnya NO, defaultnya NO. Kita ganti alamatnya Tor. Kita hubungkan menggunakan wiring 3 pas. Bentar. Nah, kita taruh di bagian setelah MCB ya. Nah, ini kita hubungkan bagian bawahnya. Kita taruh setelah wiring NC Tor defaultnya. Langsung terhubung ke netral. Nah, ini adalah rangkaian yang sudah jadi. Rangkaiannya seperti ini. Ketika saya start, MCB saya hidupkan, MCB control hidupkan, posisi lampu stop menyala karena ini posisinya motornya stop. Kontaktor masih mati, Tor aman, MCB NC. Ketika PB on saya tekan start,
Terus, nah, dia akan arus akan mengalir ke kontak motor koil A1 A2, lalu dia akan mengaktifkan kontak bantu yang NO menjadi NC, NC menjadi NO, 13-14-nya jadi terhubung, ini ada rangkaian latching. Tapi di sini lampu si stop ini mati karena yang semula pada kontak bantu NC ini tadinya menjadi NO karena aktif. Oh ya, di sini ada startnya harusnya hidup, jadi mati karena ada yang tidak terhubung ya. Bentar. Oke, kita start lagi. Nah, lampunya indikator start nyala. Lalu, motor akan berputar. Yang di main circuit juga ya, jadi dari arus 3 fasa melewati MCB menuju kontak utama yang tadinya diaktifkan melewati coil ini menjadi NC, melewati Tor, tidak menjadi overload, jadi masih terhubung NC ke motor. Ketika overload, saya tekan ini, ketika si motor mendapatkan beban lebih, ampar menjadi tinggi, menjadi terjadinya overload, kita tekan, terus ada kesalahan. Ternyata masih ngebug ya. Kita matikan dulu. Tampaknya tidak mau ya. Bentar. Harusnya mau. Kalau nggak saya ganti aja ya. Simulasikan ibarat si mana ya? Ibarat si tadi itu diganti fuse, tapi ini ibarat itu Tor ya. Ibarat ini Tor lah. Tadi ngebug nggak bisa pakai. Jadi ketika saya simulasikan MCB itu, ketika saya start, ini adalah Tor ya. Ibarat ini Tor. Jadi motor berputar, itu terjadi overload. Terus si motor ini akan mati menghidupkan semua sistem yang ada di motor tersebut. Rangkaian panel pada motor tersebut akan mati, lampu indikator Tor akan aktif, seperti itu. MCB tetap nyala, tapi si Tor ini memutuskan rangkaian 3 fasa ke motor listrik, dan kontaktor akan mati, jadi aman, dan lampu overloadnya nyala, seperti itu. Terus ada sistem pada rangkaian start stop atau starter direct online yang ditambah juga dengan mekanisme pengamannya, seperti itu. Sekian presentasi dari saya rangkaian starter ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.